Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Eva. Saya yang menjaga di klinik saat ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Danifa. Nadifa. Umurnya berapa? Umur saya 27 tahun, Dok. 27 tahun. Jadi ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Dok, saya sekarang tuh mau pasang KB. Nah, tapi saya dengar-dengar dari teman saya, itu katanya nggak harus pakai IUD. Nah, itu kira-kira gimana, Dok? Oh iya, Ibu berencana masang KB jenis IUD. Iya. Sebelumnya Ibu dapat informasi dari siapa selain dari teman Ibu? Dari kakak saya aja sih, Dok, saya kemarin baru bisa pakai. Bagus katanya, Dok. Jadi alasan Ibu untuk memasang kontrasepsi apa kalau boleh tahu? Saya sudah kehamilan saya dulu, Dok. Kenapa saya udah punya 2 anak? Jadi rasanya bersyukur, Dok. Anak Ibu sudah umur berapa, Bu? Sekarang anak saya yang terakhir usianya 5 tahun, Dok. 5 tahun. Iya. Terus yang kakaknya? Kalau kakaknya usianya 7 tahun. 7 tahun. Iya. Ya. Jadi Ibu ingin menunda gitu ya, Iya. menunda kehamilan. Jadi mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu gitu ya Bu tentang kontrasepsi itu sendiri. Nah, jadi memang dari semua kontrasepsi yang paling banyak dan yang paling efektif digunakan itu adalah IUD atau kita biasa sebut AKDR gitu ya Bu ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, AKDR itu sendiri seperti yang Bu bilang tadi, dia sangat efektif. Jadi lebih dari 90% pasien itu berhasil, dan juga yang datang ke klinik kami juga berhasil seperti itu. Nah, dan juga tingkat kegagalannya itu kurang dari 1%. Jadi artinya dalam 100 pemasangan itu tidak lebih dari 1 orang yang bisa hamil lagi. Nah, kemudian juga yang kedua, dia tidak mengganggu hormon ibu gitu. Jadi tidak mengganggu ASI, tidak mempengaruhi susu ibu. Nah, kemudian juga dia minim efek samping lain. Jadi artinya dia tidak tidak mengganggu hubungan suami istri intinya. Kemudian juga kalau misalnya ibu ingin untuk melepaskannya, itu boleh ibu datang ke kami saja. Tapi AKDR ini itu sekali pasang bisa efektif dalam 10 tahun ke depan. Nah, jadi itu tidak perlu balik-balik lagi untuk pemasangan, dan juga tidak perlu sering-sering untuk melihat-lihat kalender seperti itu ya Bu ya, untuk mengingat kapan dipasang lagi, kapan dilepas lagi seperti itu. Nah, tapi perlu jadi catatan di sini, IUD atau AKDR ini tuh memiliki beberapa kelemahan atau efek samping ya. Barang itu ada plus minusnya gitu ya Bu ya. Jadi dia tidak bisa digunakan pada beberapa kondisi, seperti kalau misalnya ibu ada penyakit-penyakit penyerta. Nah, kalau boleh tahu di sini ibu ada mengalami riwayat kepedihan nggak sebelumnya? Nggak ada sih. Maaf, tidak ada ya? Atau keluhan-keluhan lain, mohon maaf ibu, seperti DO atau penyakit-penyakit kelamin lain? Tidak ada sebenarnya ibu ya. Nah, jadi itu yang kami takutkan, karena itu bisa menjadi efek samping nantinya pada saat pemasangan. Nah, kemudian juga IUD ini itu nantinya akan mempengaruhi siklus haid ibu, dan juga banyaknya menstruasi yang datang nantinya. Artinya siklus haid ibu bisa jadi lebih panjang atau lebih lama. Kemudian juga darah mens ibu itu bisa lebih banyak dari biasanya. Nah, kemudian nanti juga saat pemasangan mungkin ada sedikit nyeri, ataupun pada saat setelah pemasangan nanti mungkin ada terjadi nyeri, atau misalnya ada keluhan-keluhan seperti rasa sakit, atau sakit senggama, atau mungkin ada darah atau ada sekret yang keluar. Nah, itu bisa ibu datang ke sini lagi, kita konsultasikan lagi. Ibu tidak perlu cemas untuk masalah itu. Tapi mungkin nanti pada saat pemasangan memang ada sedikit nyeri, dan itu adalah nyeri yang wajar. Jadi kami mohon kerjasama ibu, tapi kami akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk membuat ibu senyaman mungkin pada saat pemasangan nanti. Sejauh ini Bu ada pertanyaan? Itu nanti kalau saya nyari gimana dong, Dok? Dipasang IUD nanti. Oh iya, jadi kalau ada nyeri nanti kita akan buat ibu relax dulu, kita akan buat ibu nyaman. Nanti kami akan usahakan senyaman ibu. Nanti kami sesuaikan dengan kondisi ibu.
ingin memasang IUD ini itu sudah atas persetujuan suaminya? Sudah. Sudah ya Bu ya. Nah, berarti Ibu sudah paham, sudah setuju dengan pemeriksaan dan pemasangan yang akan kita lakukan? Ya, setuju. Setuju ya Bu ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa Ibu datang ke sini saja. Setelah ini Ibu bisa ke belakang, Ibu bisa ke toilet untuk buang air kecil. Nanti sudah kami sediakan di sana kain sarung. Nanti Ibu bisa tanggalkan pakaian celana Ibu, kemudian nanti ganti dengan sarung. Kemudian juga jangan lupa bersihkan daerah kemaluannya. Saya siapkan alat, kemudian cuci tangan. Mari Bu, silakan. Baik. Baik, Ibu sudah balik dari kamar mandi ya Bu ya, sudah bersihkan sedikit daerah kemaluannya tadi. Jadi saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Baik Ibu, jadi kita akan lakukan pemasangan AKDR. Nanti Ibu mungkin akan terasa tidak nyaman, atau mungkin nanti akan terasa sedikit nyeri atau sakit. Kalau misalnya Ibu rasakan tidak nyaman atau rasa sakitnya seperti itu, Ibu katakan saja. Tapi mungkin memang nanti kita akan usahakan semaksimal mungkin untuk membuat Ibu senyaman mungkin. Jadi Ibu mohon ikuti saja instruksi saya ya Bu ya. Oke. Nah jadi di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Adapun alat dan bahan yang sudah disiapkan yaitu ada yang pertama adalah handscoon atau sarung tangan, nah steril. Nah kemudian ini adalah alkohol beserta kapas sublimat atau kapas cepoknya yang sudah diberi alkohol. Nah kemudian ini ada plester untuk merekatkannya dengan kaki pasien nanti. Nah kemudian ini ada dok steril. Kemudian ini adalah air IUD T380A. Kemudian ini ada kecauan ginjal untuk meletakkan alat-alat yang non steril nantinya. Dan ini adalah alat-alat yang steril. Nah alat-alat steril ini terdiri atas spekulum atau cucur bebek. Nah kemudian ini ada sonde. Kemudian ini ada penjepit porsionya atau kogel tang. Ini ada gunting. Nah, setelah mempersiapkan semua alat dan bahan, kemudian kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Sebelum itu kita lakukan pemasangan handscoon steril. Ibu senyaman mungkin saja ya Bu ya. Nah, jadi pada saat pemeriksaan ini ibunya itu dalam keadaan litotomi atau posisi lututnya yang menekuk, kemudian telapak kakinya menapak ke bed seperti itu. Oke, ya Ibu relax saja. Jadi kita pertama yaitu kita lakukan pemasangan dok steril dahulu. Oke, permisi ya Bu ya. Jadi kita swab daerah luar vaginanya dengan kapas cepok tadi dengan 3 kali usap. Usapan pertama, usapan kedua di sisi yang berlawanan, kemudian usapan ketiga di tengah. Jadi ada 3 kali usapan dengan swab. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan bimanual atau pemeriksaan dalam. Nah, pemeriksaan dalam ini gunanya adalah untuk menentukan keadaan, kemudian menentukan posisi dari uterusnya. Sekalian kita nanti melihat apakah ada kelainan lain yang ada di daerah sekitar kemaluannya. Oke, pertama itu kita tahan dulu seperti ini. Kita masukkan jari tengah kita terlebih dahulu, kemudian disusul dengan jari telunjuk. Kita masukkan secara perlahan sampai teraba daerah porsio. Oke. Nah, setelah teraba daerah porsionya, kita
perhatikan pasien apakah dia merasa kesakitan atau tidak. Nah, kalau misalnya dia merasa sakit, kita lakukan kita gerakkan sedikit daerah porsionya, apakah ada nyeri goyang daerah porsio atau tidak. Oke. Setelah itu sakit Bu? Tidak, tapi tidak ada nyeri goyang porsio ya. Nah, kemudian kita periksa di daerah dalam ini dengan kita sedikit putar, kita lihat di sana apakah ada benjolan atau ada massa, sambil kita memperhatikan juga daerah genitalia eksternanya. Apakah di daerah genitalia eksternanya ini apakah ada daerah yang luka, apakah ada bekas luka ataupun ada cairan yang nanti akan terlihat. Jadi kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan dalam, kemudian kita keluarkan. Jadi setelah kita pastikan tidak ada hambatan ataupun tidak ada kelainan di daerah dalamnya hingga ke daerah uterus, nah baru kita lakukan pemasangan cecer bebek. Nah, jadi cecer bebek ini itu gunanya adalah untuk memudahkan kita nantinya untuk melakukan pemasangan IUD atau AKDR. Jadi dia nantinya akan membuka seperti ini, akan membuka daerah dalam vaginanya, kemudian nanti akan kita eratkan supaya dia terbuka sampai akhir pemeriksaan. Jadi caranya adalah kita sampingkan seperti ini, kemudian kita letakkan dulu di daerah paha bagian dalam supaya ibunya tidak merasa dingin, kemudian tangan kita seperti ini juga supaya ibunya tidak terkejut. Nah, kemudian setelah itu baru kita perlahan masukkan ke daerah dalamnya. Oke. Kemudian setelah sampai di setelah dalam, setelah dirasa cukup, baru kita putar seperti ini sampai kita luruskan. Nah, setelah kita luruskan, baru kita buka. Oke. Nah, di sini akan terlihat jelas porsionya. Oke, kemudian kita gerakkan supaya dia posisinya erat dan permanen gitu ya. Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat lagi, di sini kan akan semakin jelas porsionya. Nah, dilihat di sini apakah ada massa atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada darah yang keluar atau nanah atau tidak. Nah, sekalian baru kita lanjut ke pemasangan sonde. Nah, ini sonde tadi. Jadi sonde ini kita gunakan itu untuk melihat ukuran, kemudian bentuk, kemudian juga posisi. Nah, akan tetapi agar memudahkan kita nantinya untuk melakukan pengukuran dan melihat bentuknya, kita lakukan dulu pemasangan pegel tang. Jadi kita jepit dulu porsinya dengan pegel tang. Ini adalah pegel tang. Nah, baru kita pasang, kita jepit porsinya, kita masukkan seperti ini, searah jam 1 atau jam 11. Oke, kita jepit porsinya. Tarik sedikit, kemudian ditahan. Nah, baru kita masukkan sondenya. Oke. Kita masukkan secara perlahan seperti itu. Nah, jadi untuk menentukan ukuran yang kita lihat dari sonde ini adalah batas dari darah atau cairan nantinya akan keluar dari daerah dalam. Nah, di sini kita nampak itu batas cairannya ada di posisi 7. Jadi bisa dipastikan ukuran daerah rahimnya itu adalah 7 cm. Nah, apa gunanya kita lakukan pengukuran ini? Karena kalau misalnya kedalamannya itu terlalu dalam atau dia terlalu dangkal, nah itu tidak bisa kita lakukan. Jadi normalnya untuk pemasangan IUD ini adalah ukuran 6-7 cm. Kalau misalnya lebih dari 12 atau kurang dari 3, maka tidak bisa dilakukan. Oke.
Kemudian kita lihat juga di sini posisinya. Nah, posisi ini ada fleksi seperti itu ya. Nah, kemudian sudah, baru kita letakkan di tempat yang tidak steril. Nah, baru kita lakukan pemasangan IUD atau AKDR. Pemasangan IUD ini itu dengan menggunakan ini IUD-nya atau AKDR-nya. Nah, kemudian kita siapkan juga gunting. Oke, jadi ini adalah alat kontrasepsinya, sedangkan gunting nanti yang digunakan untuk memotong benangnya. Nah, jadi kita masukkan inserter yang sudah ada AKDR-nya ini ke dalam rongga rahim dari ibunya. Oke, ibu mohon maaf, ini saya akan lakukan pemasangan kontrasepsinya, jadi ibu rileks saja ya. Nah, sambil kita pegang di daerah dalam rahimnya seperti ini. Oke. Kita masukkan secara perlahan sampai dia menyentuh fundus uteri. Oke, menyentuh fundus uteri, kemudian dia akan, kemudian kita tarik seperti ini. Oke, sudah. Nah, ini akan ada benangnya. Nah, akan terlihat benangnya. Jadi setelah kita tarik, baru kita lakukan pemotongan terhadap benangnya itu kira-kira kurang lebih dia 5 cm. 5 cm dari daerah dari batasnya. Oke, ini kita gunting seperti ini. Oke. Sudah digunting. Pemasangan kita sudah selesai ya. Oke. Nah, jadi setelah kita letakkan kembali inserternya, kemudian kita buka yang sudah kita pasang tadi. Oke. Nah, cara membukanya itu sama seperti tadi, kita longgarkan spekulumnya. Oke. Kemudian kita katupkan, kemudian kita putar lagi kembali seperti saat kita masukkan tadi, kemudian kita tarik keluar seperti ini. Oke. Ya. Nah, kemudian benangnya tadi, benang IUD-nya tadi itu sedikit kita dorong ke samping dari daerah mulut rahimnya. Nah, kita dorong sedikit benangnya itu ke daerah samping. Oke. Jadi setelah itu kita buka box sterilnya. Kita sudah selesai ya. Nah, kemudian kita suruh ibunya itu berbaring sekitar 5 menit. Nah, ibu silakan tidur sebentar dulu, kira-kira 5 menit. Kita lihat ibunya itu apakah dia kesakitan atau dia ada kontraindikasi dari pemasangan IUD ini. Sembari menunggu, kita bersihkan alatnya dulu. Sudah kita pakai tadi, kita buka spoon kita, kemudian kita bersihkan. Sudah bersihkan, kemudian kita cuci tangan. Oke. Setelah itu baru setelah 5 menit kemudian baru kita tanya ibunya lagi, ibu, kita sudah lakukan pemeriksaan dalamnya, kemudian kita juga sudah lakukan pemasangan terhadap IUD-nya kepada ibu dalam selama yang saya tinggal tadi, ibu apa saja yang ibu rasakan. Nah, ini gunanya adalah untuk menyingkirkan apakah ibunya ada
terasa nyeri atau kontraindikasi lain gitu. Nah kemudian kita tanya kepada ibunya apakah masih ada terasa nyeri. Kemudian apakah ibu masih ada nyeri, ibu? Tidak. Nah kemudian jika masih kita beri obat untuk dibawa ibunya pulang, obat pereda nyeri. Kemudian kita jelaskan gejala-gejala yang mungkin dialami oleh ibunya. Ibu, jadi setelah pemasangan ini, ibu mungkin akan merasa nyeri, kemudian mungkin juga nanti akan merasa tidak nyaman di daerah kemaluannya 1 sampai 2 hari ke depan, atau mungkin bisa bertahan. Tapi kalau misalnya nyerinya itu tidak mereda setelah 1, 2 atau 3 hari, mungkin ibu bisa balik ke sini lagi. Tapi obat ibu dihabiskan seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, ada perdarahan